diawali dengan sebuah perayaan ulang tahun gadis kecil bersama ibunya. Anak ini bernama Gijung, sementara orang tuanya telah bercerai. Di tengah perayaan ulang tahun, seseorang mengetuk pintu rumah. Gijung melihat ibunya bertikai dengan seorang pria. Pria ini tak lain adalah ayah Gijung bernama Shin Jichul. Namun, Gijung kecil tak pernah mengenalnya sebab ibunya tak pernah memberitahu. Ayah Gijung adalah seorang residivis yang baru bebas dari penjara. Hal ini membuat ibu Gijung sangat membencinya dan menceraikannya saat ia masih mendekam di penjara. Gijung kecil melihat Jichul ingin memberi hadiah untuknya, namun ibu Gijung langsung mengusir Jichul. 재수없어. Di tempat lain, seorang pria tampan bernama Nam Chulwong menyematkan sebuah cincin pada kekasihnya Kang Yusin. Mereka berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Walau demikian, mereka masih saja sering bertengkar karena hal kecil. Kembali pada Jichul, setelah keluar dari penjara, ia bekerja sebagai supir taksi. Namun, tabiat buruknya tak kunjung hilang. Emosinya pada ibu Gijung membuat ia terus mengeluarkan sumpah serapah dan berkendara ugal-ugalan ketika membawa penumpang. Puncaknya saat seorang perempuan minta diturunkan dan melempar ongkos ke muka Jichul seperti yang dilakukan ibu Gijung. Hal ini membuat Jichul semakin dendam pada perempuan. Saat ini Chulwong dalam perjalanan pulang bersama Yusin. Mereka kembali terlibat perdebatan karena Chulwong sering tidak mengacuhkan Yusin. Yusin mengancam akan lompat keluar dari mobil jika Chulwong tak menurunkannya. Mau tak mau, Chulwong mengikutinya dan pergi meninggalkan Yusin sendirian karena kesal. 야, 이 개새끼야! 꺼져버려! 그래, 이제 진짜 끝이다, 끝! Malamnya, Chulwong menyesal dan mencari Yusin sepanjang jalan tol. Namun, gadis ini tak kunjung ditemukan. Nasib nahas menimpa Yusin. Saat menghubungi taksi, Jichul datang menusuknya dan menyekapnya dalam sebuah rumah kosong. Yusin berhasil kabur, namun Jichul kembali menangkapnya. Jichul membunuh Yusin yang tak berdosa dengan sadis. Ia melakukan ini semua untuk melampiaskan kebenciannya pada perempuan. 유신아! 유신아! Esoknya, mayat Yusin ditemukan. Chulwong menatap nanar cincin yang ia sematkan di jari Yusin. Sementara orang tua Yusin histeris melihat jenazah anaknya dalam kondisi yang mengenaskan. Chulwong diinterogasi oleh detektif Lee Sang-won atas kematian Yusin. Ia menyayangkan keputusan Chulwong yang meninggalkan Yusin sendirian di tepi jalan dalam kondisi hamil 6 minggu. Chulwong makin terpukul mendengar kabar tersebut karena Yusin tidak pernah memberitahu tentang kehamilannya. 나쁜 놈아! 나쁜 네가 이러면 어떡해? Pelaku pembunuhan Yusin terendus. Detektif Sang-won mendatangi rumah Gijung dan menanyakan keberadaan Jichul pada ibu Gijung, namun tidak mendapat respon yang baik. Saat itu, Sang-won melihat Gijung kecil di dalam rumah dan tersenyum manis padanya. Saat istirahat siang, Sang-won tak sengaja bertemu dengan Gijung yang baru siap berbelanja. Ia langsung sayang pada Gijung dan meminta Gijung untuk menelponnya jika terjadi sesuatu. Malam harinya, Gijung yang tertidur pulas dielus pipinya. Jichul berhasil masuk ke rumah Gijung dan membuat ibunya berteriak histeris hingga Gijung terbangun. Di depan mata Gijung, ia melihat ibunya dianiaya oleh Jichul. Gijung mencoba tenang dan meraih telepon untuk menghubungi nomor yang diberikan oleh Sang-won. Jichul yang sadar akan tindakan Gijung mendekatinya. Syukurlah Sang-won datang tepat waktu. Namun Jichul berhasil menyandera Gijung dengan sebilah pisau. Sang-won gugup saat mendengar tangisan Gijung. Untunglah ibu Gijung yang masih punya sedikit tenaga mengalihkan perhatian Jichul hingga ia tertangkap oleh Sang-won. Namun saat itu, Gijung kecil mengangkat pistol yang terjatuh lalu terdengarlah suara tembakan. 기정아! Singkat cerita, Sang-won selamat dengan luka tembakan di bahu. Gijung juga selamat, namun ibunya meninggal di rumah sakit. Gijung kecil dibawa ke kantor polisi untuk sementara waktu. Namun saat sedang berbicara dengan komisaris, Sang-won mendapat kabar kalau Gijung kabur. Sang-won paham kemana tujuan Gijung. Dia mendatangi rumah Gijung dan mendapati anak itu menangis ketakutan mencari ibunya. Sang-won pun terenyuh. Ia berbohong kepada polisi yang menelponnya bahwa Gijung belum ditemukan. Sang-won bertekad untuk membesarkan Gijung. 아저씨,
엄마가 없어요. 우리 엄마 어디 있는지 알아요? 이거다! 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 10 tahun berlalu, Gi-jung kecil telah beranjak remaja. Sang-won mengganti namanya menjadi Lee Jung-hyun agar tidak ada yang tahu identitas asli gadis ini. Gi-jung yang kini dipanggil Jung-hyun nampaknya juga tidak ingat peristiwa memilukan itu. Dalam perjalanan pulang sekolah, Sang-won datang dan memborgol tangan mereka satu sama lain. Hal ini agar Jung-hyun tidak kabur dan mau menghabiskan waktu berdua dengannya. Saat di restoran, Sang-won mendapat panggilan. Ia diberitahu bahwa Ji-chul mencoba bunuh diri subuh tadi. Sang-won menjauhkan telepon tersebut dari Jung-hyun agar gadis ini tak mendengarnya. Keadaan genting ini membuat Sang-won harus segera pergi dan membuka gembok di tangan mereka. Di SMA, Jung-hyun kedatangan guru sastra Korea yang baru. Ia adalah Chul-wong. Sampai saat ini, Chul-wong belum bisa melupakan rasa penyesalan terhadap Yusin. Di hari pertamanya sebagai guru, Jung-hyun datang terlambat. Namun entah mengapa Chul-wong terus memperhatikannya karena mata Jung-hyun dirasa mirip seperti pembunuh kekasihnya. Sang-won tetaplah seorang detektif tangguh. Ia dan timnya mengejar residivis dan kembali berakhir di rumah sakit. Sang-won yang tak betah pergi begitu saja tanpa menjalani perawatan. Saat keluar, ia justru mendapat masalah baru karena reporter Kim telah menunggunya. Reporter Kim pantang menyerah untuk terus menggali informasi tentang Ji-chul pada Sang-won demi menerbitkan berita eksklusifnya. Sepulang merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman, Jung-hyun menyelamatkan Chul-wong yang hampir tertabrak mobil karena mabuk. Chul-wong bermimpi lagi kejadian saat kematian Yusin, di mana saat itu Chul-wong sebenarnya melihat Yusin yang pingsan dibawa ke sebuah rumah kosong. Saat terbangun, ia telah berada di rumahnya dan menemukan obat penawar mabuk yang dibelikan Jung-hyun. Esoknya, di tengah pelajaran, Chul-wong tanpa sadar mencekik Jung-hyun karena melihat lengkungan senyum di matanya. Untunglah, Chul-wong tersadar kembali. Chul-wong tak masalah jika Jung-hyun mau menuntutnya karena kejadian barusan. Namun tak disangka, Jung-hyun malah mengajaknya untuk berteman. Di kantor polisi, Sang-won kecewa karena ia tidak jadi menerima promosi jabatan. Ia melampiaskan kekecewaannya dengan minum soju sampai mabuk berat. Ia duduk di dekat asrama Jung-hyun dan meminta Jung-hyun datang menemuinya. Jung-hyun membawa Sang-won ke sebuah penginapan. Terlihat Sang-won ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan putrinya. Namun, saat Sang-won sudah tertidur, Jung-hyun menodongkan pistol padanya dengan tatapan penuh kebencian. Namun, Jung-hyun kembali mengurungkan niatnya. Di sekolah, Jung-hyun yang juara kelas melakukan konsultasi dengan wali kelasnya, Chul-wong. Namun, Chul-wong malah terus salah fokus pada mata Jung-hyun. 내가 아는 사람이랑 닮았어. Rasa bersalah pada Yusin membuat Chul-wong sering mengunjungi makamnya dan melamun. Ia seperti tak ada semangat hidup. Malam ini, Chul-wong datang menemui Jung-hyun untuk menjadi teman ceritanya. Setelah itu, Jung-hyun mengajak Chul-wong ke karaoke, tapi Chul-wong tetap tak terhibur. Jung-hyun ketiduran. Chul-wong terpaksa pulang sambil menggendongnya. Saat itu, niat jahat Chul-wong untuk membalas dendam kepada Ji-chul kembali muncul. Tangannya sudah memegang sebuah batu, siap menghantam Jung-hyun. Namun entah mengapa, dia tak sanggup melakukannya. Chul-wong semakin merasa bersalah karena belum bisa membalas dendam. Di hari peringatan kematian Yusin, ia berhalusinasi bahwa Yusin masih hidup dan mengajaknya untuk menyiram tanaman yang mekar. Chul-wong sangat bahagia, namun halusinasinya hilang saat orang tua Yusin datang. Mereka pergi mengunjungi hutan tempat Yusin dibunuh. Orang tua Yusin meminta Chul-wong untuk terus melanjutkan kehidupannya karena telah lama sejak kematian Yusin. Chul-wong tak menjawab, ia hanya bisa menangis mengingat semua dosanya pada Yusin. Jung-hyun kini pergi berkencan dengan cowok idamannya. Saat sedang menikmati makanan, berita di TV menyiarkan kabar bahwa Ji-chul dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi. Chul-wong, Sang-won, dan Jung-hyun menyimak berita dengan serius dari 3 tempat berbeda. Esoknya, saat sedang mengejar penjahat, ia mendapat telepon dari wali kelas Jung-hyun dan meminta untuk bertemu. Awalnya, Sang-won lupa dengan Chul-wong. Ketika Chul-wong menyebut kasus Yusin, Sang-won jadi teringat semuanya.
Sangwon terkejut saat tahu bahwa Chulwon mengetahui bahwa Jung Hyun adalah anak dari pembunuh Ji-chul. Sangwon meminta Chulwon untuk menjauhi Jung Hyun karena dia tidak tahu apa-apa. Lantas Chulwon emosi, memposisikan bagaimana dengan Yusin yang dibunuh padahal tidak tahu apa-apa. Pertengkaran pun terjadi. 우리 정무단이야. 그건 바로 이놈 자신이야. Esoknya di kantor, Sangwon mendapat kabar bahwa Ji-chul akan dieksekusi dan Chulwon telah memesan tiket pesawat. Saat itu, reporter Kim kembali datang hingga Chulwon segera memutuskan telepon. Reporter Kim kembali mengusik tentang Ji-chul demi membuat edisi khusus. Sangwon bungkam. Tapi saat reporter Kim menyinggung masalah anak Ji-chul, Sangwon langsung memperingatkan reporter Kim untuk tidak membawa-bawa namanya dan Jung Hyun dalam beritanya. Sebelum hari eksekusi Ji-chul, orang tua Yusin berharap bisa menemuinya sekali saja. Namun, sampai menit terakhirnya, Ji-chul tetap enggan menemui mereka hingga orang tua Yusin pulang dalam keadaan nihil. Di jalan, saat ibu Yusin buang air kecil, ayah Yusin menemukan sebotol air keras di dalam tas istrinya. Dalam kondisi lemah melawan penyakitnya, ibu Yusin memberitahu bahwa dia ingin membunuh Ji-chul dengan tangannya sendiri, tapi selalu gagal karena Ji-chul tidak pernah mau menemui mereka. Tahu umur istrinya tidak lama lagi, ayah Yusin ingin pergi bersama dengan istrinya. Akhirnya, mereka menari bersama sebelum bunuh diri. Chulwon makin depresi melihat kedua jasad mertuanya. Ia kembali ke studio menatap pilu lukisan terakhir Yusin. Di kantor polisi, Sangwon mengetahui bahwa reporter Kim mempublikasi tentang hubungan dirinya dengan Jung Hyun. Ia panik, lantas segera menghubungi Jung Hyun namun tidak diangkat karena ia sibuk menanti gebetannya. Gebetannya pun datang. Ia nampak panik saat Jung Hyun menghampirinya. Laki-laki ini menunjukkan berita tentang Jung Hyun dan kabur begitu saja. Jung Hyun kalut setelah berita tentang dirinya yang merupakan anak pembunuh viral. Akhirnya, ia memilih untuk menemui Chulwon di rumahnya. Sementara itu, Sangwon tak menemukan Jung Hyun di asramanya hingga ia pergi menemui reporter Kim. Ternyata, Chulwon lah dalang dibalik semua berita ini hingga Sangwon bergegas pergi ke rumahnya. Di rumah Chulwon, Jung Hyun bercerita bahwa dia sangat ingin membunuh Sangwon, pria yang selama ini telah membesarkannya. Adegan berpindah pada peristiwa 10 tahun lalu, saat Sangwon berhasil mengunci pergerakan Ji-chul. Mereka terkejut saat Gi-jung mengambil pistol yang terjatuh dan menodongkannya ke arah mereka. Ji-chul mengambil pistol dari tangan Gi-jung dan balik menyerang Sangwon, tapi Sangwon berhasil melumpuhkannya. Saat akan menembak Ji-chul, Gi-jung kecil berlari ingin melindungi ayahnya. Namun ibu Gi-jung datang memeluknya hingga sang ibulah yang akhirnya tertembak dan tewas di tangan Sangwon. 아저씨, 엄마가 아파요. Dendam itu masih tak bisa dilupakan Jung Hyun sampai saat ini. Esok paginya, Chulwon dan Jung Hyun melihat prosesi eksekusi Ji-chul. Sebelum ajal menjemput, Ji-chul menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun yang tak pernah ia nyanyikan untuk Jung Hyun. Lagu ini sangat menyesakkan sampai Jung Hyun tak sanggup membuka mata saat tali gantung diturunkan. Kini Chulwon membawa Jung Hyun pergi. Di tepi jalan, mereka berhenti di titik Chulwon pernah menurunkan Yusin. Singkat cerita, Jung Hyun pingsan dan Chulwon membawanya ke rumah kosong tempat Yusin disekap dulu. Jung Hyun tersadar dan melihat ayahnya telah disekap Chulwon. Bukannya kasihan, Jung Hyun malah menerima pistol yang diberikan oleh Chulwon untuk menembak Sangwon. Sangwon memohon agar Jung Hyun meletakkan pistol di tangannya. Ia memberitahu bahwa Chulwon lah yang membeberkan fakta pada reporter Kim. Jung Hyun tak sanggup mendengarnya lebih lanjut. Ia menembak dan mengenai kaki Sangwon. Sangwon tidak marah, ia justru meminta maaf dan berterima kasih karena Jung Hyun menjadi alasannya untuk tetap hidup. Chulwon tak sabar, ia mengancam Jung Hyun untuk segera menembak Sangwon. Jika tidak, maka dia yang akan dibunuh Chulwon. Jung Hyun mendorong Chulwon dan mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Ia akan bunuh diri demi membebaskan Chulwon dan Sangwon dari penderitaan yang ayahnya buat. 나 없이도 잘 살아야 돼. 다음에 태어나면 Chulwon tak rela Jung Hyun mati. Ia merampas paksa pistol dari tangan Jung Hyun dan tertembak di dada. Di nafas terakhirnya, Chulwon berdoa semoga Yusin telah memaafkannya.
Singkat cerita, Sangwon bebas dari penjara setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya pada ibu Jung Hyun. Di luar lapas, Jung Hyun telah menunggunya. Sangwon berjalan pincang akibat sebelah kakinya cacat karena tembakan Jung Hyun. Ia melewati Jung Hyun begitu saja, namun gadis ini mengejar dan segera menggandeng tangan Sangwon. Cerita pun tamat. Film Circle of Atonement berasal dari Korea Selatan dan rilis pada tahun 2015. Film bergenre kriminal drama ini cukup seru untuk disaksikan. Sesuai judulnya, circle atau lingkaran adalah sebuah garis yang saling terhubung. Aspek menyimpan dendam kepada seseorang untuk waktu yang lama disampaikan sangat baik dalam film ini. Para pemeran yang terlibat tanpa alami dan membuat jalan ceritanya menjadi seperti nyata. Film ini mengajarkan kita untuk belajar menghargai seseorang, sebab lisan dan perbuatan kita bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan masuk pada penilaian film Circle of Atonement, UBR Entertainment beri rating 6,4. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Itulah tadi seluruh jalan cerita film Circle of Atonement versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.